Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kalian sehat walafiat dan selalu diberikan kesehatan. Ada yang sedang sakit hari ini? Ya, kalau ada yang sedang sakit, Ibu doakan semoga kalian lekas pulih. Ketemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran jarak jauh Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Perkenalkan dulu ya, nama Ibu Susilawati. Ibu bertugas di SD Negeri Arga Sunya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Ya, di masa pandemi ini tentunya kalian harus selalu menjaga protokol kesehatan ya. Ingat dong dengan 5M ya. Yang pertama, kalian harus selalu memakai masker. Bisa juga dengan menambahkan face shield. Kemudian yang kedua, selalu menjaga jarak dengan teman kalian minimal 1 meter. Yang ketiga, selalu mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Selanjutnya, menghindari kerumunan. Dan M yang kelima adalah meminimalisir mobilitas. Artinya, kalian kalau tidak penting-penting sekali, lebih baik di rumah saja supaya kalian akan tetap sehat selalu dan terhindar dari penyakit yang sekarang sedang merajai ya, virus corona. Lanjut ya. Sebelum belajar, siapkan dulu ya alat-alatnya. 1, buku. Sudah ada? Kalau sudah ada, siapkan juga pensilnya. Kemudian juga penghapusnya dan juga pulpennya. Sudah siap semua? Sudah lengkap semua? Oke, pinter ya sayang ya. Setelah lengkap semua, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati bersama-sama dimulai. Selesai. Pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh kalian adalah 1. Kalian dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Yang kedua, kalian dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara bertanggung jawab. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Yang keempat, kalian dapat membuat komik sesuai teks. Yang kelima, kalian dapat mengetahui posisi dan sikap tubuh yang baik bagi kesehatan organ gerak dengan peduli. Lanjut ya, amati ilustrasi gambar di samping. Nah, dari gambar-gambar tersebut kita bisa loh membuat sebuah cerita. Nih, gambar yang pertama, ada tumpukan atau gundukan tanah liat. Kita ambil, kemudian kita bersihkan. Nah, selanjutnya langkah kedua, kita aduk-aduk, kemudian kita bentuk dengan cara yang seperti di gambar, itu adalah cara memutar. Dan banyak ya teknik-teknik lainnya dalam membuat gerabah. Kemudian langkah yang ketiga, kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Boleh loh kalian mewarnai dengan warna kesukaan kalian. Oke, lanjut ya. Dalam membuat cerita berdasarkan gambar, kalian harus lihat langkah-langkahnya ya. Berikut langkah-langkah dalam membuat cerita berdasarkan gambar yang ada. 1. Amati dengan cermat gambar-gambar tersebut. Nah, yang kedua, buatlah ide pokok masing-masing dari gambar tersebut. Dan yang ketiga, kembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Tuh langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar. Selanjutnya, menentukan ide pokok dalam teks. Sebuah teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda.
Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kamu akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan di dalam teks tersebut. Bacalah teks di bawah ini. Nah, ini ada sebuah teks ya. Judulnya adalah Gerabah dari Pulau Madura. Ibu akan bacakan di sini. Ibu ambil hanya 3 contoh saja paragrafnya. Nah, kalian akan mengambil ide pokok dari setiap paragraf yang akan ibu bacakan. Paragraf yang pertama. Salah satu warisan budaya bangsa yang sangat tua luas penyebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun yang lalu. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Paragraf kedua. Pada situs-situs kebudayaan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau pekakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadatan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Lanjut ke paragraf 3. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Lanjut ya, kita tuliskan ide pokok dari masing-masing paragraf yang tadi Ibu bacakan. Oke, paragraf 1. Ide pokoknya adalah salah satu di antara warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Paragraf kedua, ide pokoknya adalah pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau pekakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadatan serta penguburan mayat. Paragraf ketiga, ide pokoknya adalah tak terkecuali di Pulau Madura. Gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Selanjutnya, mengembangkan ide-ide berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, kalau tadi dari paragraf kalian ambil ide pokoknya, sekarang ide-ide pokok yang ada kamu kembangkan menjadi sebuah paragraf. Contoh, nih Ibu kasih contoh dulu ya, nanti kamu akan kerjakan di rumah masing-masing. 1. Tanah liat banyak kegunaannya. Nah, ini contoh yang Ibu kembangkan. Paragrafnya adalah tanah liat memiliki banyak kegunaan. Tanah liat ini dapat untuk membuat genting, batu bata, dan pot. Selain itu, tanah liat juga dapat diolah serta dibentuk menjadi beraneka ragam macam bentuk kerajinan gerabah seperti celengan dan sebagainya. Contoh kedua, ada ide lagi ya, proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Nah, nih jika dikembangkan seperti ini loh ya, Ibu buat. Proses pembuatan gerabah dari tanah liat melalui beberapa proses terlebih dahulu. Tanah liat dibuat adonan dengan mencampur air, kemudian diaduk dan dibolak-balik agar lebih pekat
angkat dan lengket. Contoh yang ketiga, dari ide pokok macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat, jika dikembangkan menjadi sebuah paragraf seperti ini ya anak-anak. Di sekitar kita ada macam-macam alat yang terbuat dari tanah liat, seperti asbak, vas bunga, kendi, teko, dan cangkir. Bahan ada juga meja dan kursi yang terbuat dari tanah liat. Barang-barang tersebut memiliki nilai seni yang sangat tinggi loh. Selanjutnya, nih, setelah kita melihat tadi kerajinan gerabah ya, kita fokuskan kepada tangan mereka, para pengrajin dari gerabah tersebut ya di Pulau Madura. Nah, ini ada keterangan, ada bacaan sedikit Ibu bacakan ya. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagai mestinya? Nah, bagaimana nih kalau tidak bisa berfungsi? Ini Ibu ada contoh ya. Ada gambar, coba kalian amati. Yang pertama ada gambar laki-laki dengan postur yang tegak. Dan yang kedua gambar laki-laki pula, tapi dengan postur tubuh yang sudah rada membungkuk. Menurut kalian, gambar manakah yang menunjukkan tulang yang masih normal? Nomor 1 atau nomor 2? Iya, pinter. Yang masih normal itu adalah nomor 1. Laki-laki yang memakai kaos hijau. Terlihat ya, dia memiliki tulang yang kuat sehingga masih tegak berdiri. Nah, selanjutnya ada kelainan-kelainan pada tulang. Yang pertama, kita sebut sebagai fraktura. Fraktura itu apa sih? Fraktura itu adalah patah tulang. Yang kedua, ada fisura. Fisura itu retak tulang. Selanjutnya, osteoporosis atau pengeroposan tulang. Yang keempat, kifosis. Kelima, lordosis, dan yang terakhir adalah skoliosis. Nah, kalian bedakan ya, kalau untuk fraktura dan fisura, kelainan pada tulang tersebut biasanya terjadi pada saat mengalami kecelakaan. Sedangkan osteoporosis biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah mulai masuk usia tua. Sedangkan kifosis, lordosis, dan skoliosis itu biasanya terjadi karena kebiasaan yang salah loh. Makanya kita harus menjaga agar tulang-tulang kita tetap sehat. Lanjut, kita masuk ke pengertian dari macam-macam kelainan tulang. Yang pertama tadi fraktura atau patah tulang ya. Jenis-jenis fraktura ada 2 nih. Yang pertama ada fraktura tertutup. Yang kedua ada fraktura terbuka. Apa sih itu fraktura tertutup? Ada yang sudah tahu? Ya, betul ya sayang. Fraktura tertutup yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau ototnya kita. Sedangkan fraktura terbuka yaitu patah tulang yang sampai merobek kulit atau otot kita. Nah, kalian pernah melihat kan orang yang kecelakaan seperti itu? Ada yang sampai tulangnya keluar dari kulit. Nah, itu namanya fraktura terbuka. Nah, contoh dari gambar kita bisa lihat di sini ya. Gambar yang paling kiri itu adalah tulang yang normal. Yang di tengah itu namanya fraktura tertutup karena patah tulangnya tidak sampai merobek kulit atau otot. Yang ketiga, yang paling kanan, patah tulangnya itu merobek ya, sampai merobek kulit dan otot. Jadi posisinya itu sudah menembus kulit. Selanjutnya yang kedua ada fisura. Fisura itu adalah retak tulang. Kalau tadi patah tulang, ini retak tulang. Nih gambarnya, kalian bisa lihat perbedaannya ya. Tangan kanan dan kiri. Tangan yang kanan, mana yang kanan? Nah itu, tangan yang kanan itu ada tanda pinknya. Yang pink itu
adalah retak tulangnya ya, sedangkan yang kiri itu normal. Lanjut, setelah fisura ada osteoporosis. Apa sih itu osteoporosis tadi yang Ibu udah jelaskan? Ya, osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang atau pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh tidak dapat menyerap kalsium dan fosfor secara normal. Nih kita lihat gambarnya ya, perbedaan antara tulang yang mengalami osteoporosis atau pengeroposan tulang dan yang tidak. Nah, yang sebelah kiri ini adalah tulang yang sehat, yang normal, sel-selnya masih bagus semua ya, tidak ada yang keropos ya. Sedangkan untuk yang osteoporosis sudah kelihatan ya, itu ada yang besar ada yang kecil. Artinya si tulang ini sudah mengalami kelainan tulang atau pengeroposan tulang karena tidak dapat menyerap kalsium dan fosfor secara normal. Lanjut, kelainan tulang selanjutnya adalah kifosis. Nah, kifosis adalah kelainan tulang yang disebabkan karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang membungkuk ke belakang. Nih contohnya tuh, kalian ada nggak nih yang membaca bukunya seperti ini? Ini contoh yang tidak baik ya, karena jika dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, tulang kalian akan membungkuk. Jadi kalian jalannya walaupun sebelum kakek-kakek akan bungkuk jalannya. Jadi jangan dibiasakan ya untuk duduknya membungkuk seperti ini. Lanjut, lordosis. Apa sih lordosis? Lordosis adalah kelainan tulang punggung yang membungkuk ke arah depan. Nah, lebih jelasnya lihat gambar ya. Nah, itu namanya lordosis. Jadi posisi tulang punggung terlalu ke depan. Nah, itu juga tidak nyaman ya, tidak baik juga. Artinya tulang sudah mengalami kelainan. Yang selanjutnya lagi, yang terakhir adalah skoliosis. Apa itu skoliosis? Kelainan tulang punggung yang membengkok ke arah samping tubuh. Ada yang bengkoknya ke kanan, ada yang bengkoknya ke kiri, tergantung dari kebiasaan mereka. Kita lihat contohnya di sini. Contoh yang Ibu berikan ini mereka dia sedang membacanya atau menulisnya terlalu membengkok ke arah samping kanan. Jadi biasakan ya untuk tetap duduk yang baik dan benar. Lanjut, lalu bagaimana sih sikap duduk yang benar itu? Terlalu ke depan salah, terlalu ke belakang salah, miring kanan kiri juga salah. Yang betul itu bagaimana? Kita lihat gambar yang selanjutnya. Nih, perhatikan sikap duduk berikut. Ada 3 posisi ya. Nah, yang ditanda checklist itu adalah sikap duduk yang paling benar. Tulang punggungnya harus lurus. Jadi kita tidak akan merasakan sakit punggung atau sakit tulang belakang. Yang kedua, yang tengah itu terlalu ke depan juga tidak boleh ya. Yang terakhir terlalu ke belakang juga salah. Selanjutnya, nih Ibu ada gambar ya. Anak-anak sedang berdiskusi. Salah satu anak ada yang bertanya dan ada yang bercerita, kemarin aku baru membaca komik. Apakah kalian pernah membaca komik juga? Nah, temannya menjawab nih yang laki-laki, si Tono lah. Tono jawab, tentu saja dong, aku pernah membaca komik. Komik itu ceritanya seringkali lucu. Nah, kalian tahu nggak sih komik itu apa? Iya, pinter. Nih Ibu jelaskan ya, komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dipahami. Cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Lanjut. Ini ada Ibu ada contoh komik ya. Menggosok gigi setelah bangun tidur. Kita lihat dulu nih. Ada tanda panah yang pertama itu yang atas. Itu dinamakannya frame. Frame adalah kotak yang terdapat dalam komik. Nah, itu dalam komik itu dibentuk komik kotak-kotak ya. Kita lihat di sini. Frame-nya ada berapa sih? Bisa kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dalam komik tersebut ada 5 jumlah frame.
Kemudian tanda panah yang kedua itu menunjukkan balon kata. Apa sih itu balon kata? Balon kata berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Nah, itu contoh komik ya. Tentu kalian sudah pernah membaca komik. Oke, kita sampai di kesimpulan ya. Tolong nanti ini dicatat di rumah. Kesimpulan pembelajaran kali ini: 1. Ide pokok disebut juga dengan gagasan pokok. Kedua, macam-macam kelainan tulang, yaitu fraktura atau patah tulang, fisura tulang retak, osteoporosis, skoliosis, lordosis, dan kifosis. Yang ketiga, komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dipahami. Dan yang terakhir, unsur komik diantaranya ada dua, adanya balon kata dan frame. Kita latihan yuk sekarang sebelum ibu akhiri pembelajaran. Ada evaluasi dulu ya. Coba ibu mau cek dulu sampai mana pemahaman kalian. Nomor 1, ide pokok dari suatu paragraf disebut juga dengan titik-titik. Ada yang bisa jawab? Iya, betul ya. Jawabannya adalah gagasan pokok. Soal yang kedua, istilah patah tulang disebut juga dengan titik-titik. Ada yang tahu? Iya, anak kelas 5 pinter-pinter ya. Ini namanya adalah fraktura. Soal yang ketiga, cerita bergambar yang bersifat lucu dan mudah dipahami disebut juga dengan apa? Ada yang bisa jawab lagi? Iya, ini anak kelas 5 pinter-pinter ya. Jawabannya adalah komik. Dan nomor 4, salah satu unsur komik yang di dalamnya ada kata-kata disebut apa? Iya, ini namanya balon kata. Dan yang terakhir, pengeroposan tulang disebut juga dengan titik-titik. Apa ayo? Betul, jawabannya adalah osteoporosis. Oke anak-anak, sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.